Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang cara mendaur ulang sampah pada tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga, tepatnya di halaman 112. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selanjutnya, perhatikan baik-baik videonya yang akan dijelaskan oleh teman kita, Edo. Silahkan, Edo. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang ada di buku siswa. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Ya, tempat tisu dan gantungan kunci. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas agar tidak mencemari lingkungan? Pertanyaan ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap kreatif dalam memanfaatkan barang bekas menjadi memiliki nilai jual. Nah, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya, mari kita berdiskusi tentang cara-cara mengurangi sampah. Nah, yang pertama, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya dengan istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Biasanya kita lambangkan dengan tanda semacam ini. Cara yang kedua, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Cara yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Misalnya kertas itu bisa didaur ulang, kemudian plastik itu juga bisa didaur ulang. Nah, bentuk daur ulangnya ini macam-macam. Biasanya kalau plastik bisa dijadikan sebagai pot, kertas juga bisa dijadikan sebagai kertas yang lebih tebal. Nah, cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja. Gambarnya semacam ini. Ini
tas kain yang bisa digunakan berulang-ulang ketika berbelanja. Selanjutnya, tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Nah, salah satunya menggunakan botol plastik bekas untuk pot, menggunakan potongan kain perca untuk membuat tempat pensil, menggunakan kertas bekas untuk membuat topeng, menggunakan kulit jeruk untuk mencuci piring, menggunakan ampas kopi untuk perawatan kulit, menggunakan daun kering untuk pupuk, menggunakan peralon bekas untuk tempat menanam tanaman, menggunakan pecahan keramik untuk membuat mozaik, menggunakan koran bekas untuk hiasan dinding, menggunakan sedotan plastik bekas untuk dijadikan hiasan. Nah, itulah cara yang dapat kita lakukan untuk mendaur ulang sampah ya. Semakin sedikit sampah yang kita hasilkan, maka bumi kita juga akan terjaga kelestariannya. Jangan sampai kita mewariskan sampah kepada generasi yang akan datang. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.